Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelompok jejaring organisasi akan menjelaskan tentang materi dari kelompok kami. Peran jejaring organisasi dalam pengembangan komunikasi organisasi mahasiswa di universitas. Baik, sebelum itu mari perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Lilis Kurniasari dengan NPM 24810080. Saya Elsa Nurul Aziza, NPM 24810144. Saya Ina Ratna Fahmi, NPM 24810037. Saya Eka Aulia Rahmasari dengan NPM 24810058. Peran jejaring organisasi dalam pengembangan komunikasi organisasi mahasiswa di universitas. Pengertian jejaring organisasi. Jejaring organisasi adalah susunan hubungan atau koneksi antara satu organisasi dengan organisasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memungkinkan terjadinya aliran informasi, sumber daya, dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jejaring organisasi di kampus merupakan suatu sistem hubungan timbal balik yang terstruktur antara berbagai organisasi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi, baik yang bersifat internal kampus seperti BEM, HIMA, UKM, maupun organisasi eksternal seperti organisasi kemahasiswaan berbasis ideologi, keagamaan, atau profesi. Jenis-jenis jejaring organisasi. 1. Jejaring operasional. Jaringan hubungan kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan internal yang sedang berjalan dalam suatu organisasi atau perusahaan. 2. Jejaring personal. Jaringan hubungan yang dibangun dan dipelihara oleh individu untuk tujuan pengembangan diri, baik secara pribadi maupun profesional. Jejaring strategis. Relasi dan sumber informasi yang memberikan kekuatan pada kita untuk mencapai tujuan pribadi dan organisasi di masa depan. Bentuk jejaring organisasi mahasiswa. 1. Hubungan formal. Bentuk kerjasama ini biasanya terencana dalam bentuk MOU atau perjanjian kerjasama, di mana masing-masing pihak memiliki peran yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan kegiatan bersama. Contohnya, kolaborasi dalam mengadakan seminar nasional atau aksi sosial lintas organisasi. 2. Hubungan informal, saling berhubung berdasarkan kedekatan personal dan kesamaan tujuan. Hubungan ini lebih fleksibel dan sering terjadi melalui komunikasi tidak resmi, misalnya melalui WhatsApp, diskusi tatap muka, atau berbagi informasi secara langsung antar pengurus organisasi. 3. Hubungan kolaboratif dalam kegiatan bersama. Hubungan yang terbentuk dalam pelaksanaan kegiatan bersama seperti event, kompetisi, atau aksi sosial. Dalam kegiatan ini, beberapa organisasi mahasiswa bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Hubungan ini lebih bersifat situasional dan dapat berubah-ubah sesuai dengan agenda kegiatan yang ada. Struktur jejaring organisasi mahasiswa. 1. Jejaring terpusat. Pada pola ini ada beberapa organisasi yang berperan sebagai pusat koordinasi dalam jejaring yang menghubungkan berbagai organisasi lain di kampus. Biasanya, BEM Universitas memiliki posisi sentral dalam jejaring ini, berfungsi sebagai penghubung antara organisasi mahasiswa tingkat fakultas dan UKM. 2. Jejaring terdesentralisasi. Jejaring ini lebih terbuka dan terdiri dari hubungan horizontal antar organisasi, di mana setiap organisasi memiliki otonomi lebih besar dan tidak tergantung pada satu pusat koordinasi. Organisasi-organisasi dalam jejaring ini seringkali memiliki komunikasi dan kolaborasi langsung antar satu sama lain tanpa melibatkan pihak yang lebih tinggi seperti BEM Universitas. 3. Jejaring campuran. Pola ini menggabungkan elemen dari kedua pola di atas, di mana ada beberapa organisasi yang berperan penting sebagai aktor sentral, yaitu BEM ataupun Dewan Perwakilan Mahasiswa, tetapi ada hubungan langsung antara organisasi lain yang lebih kecil dan lebih otonom seperti UKM atau himpunan mahasiswa. Komunikasi bisa berjalan baik secara vertikal, yaitu antar organisasi besar ke kecil, maupun horizontal antar organisasi yang sederajat. Fungsi dan manfaat jejaring organisasi di kampus. 1. Memperluas wadah kolaborasi.
Kolaborasi antar ormawa serta kerjasama dengan organisasi luar kampus membuka peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman magang dan network yang penting untuk masa depan profesional mereka. 2. Meningkatkan kemampuan belajar dan pertukaran pengetahuan. Mahasiswa dapat saling bertukar informasi, pengalaman, dan keahlian yang memperkaya wawasan akademik dan non-akademik. Dengan mengikuti organisasi dapat meningkatkan soft skill, pengalaman kerja dalam tim, dan rasa percaya diri. 3. Dukungan emosional dan sosial. Jejaring memberikan dukungan sosial dan emosional antar mahasiswa dalam menghadapi kehidupan kampus. Hubungan sosial yang baik juga mendukung kesehatan mental, memberi dukungan emosional ketika menghadapi tantangan akademik. 4. Peluang karir dan pengembangan profesional. Bergabung dengan organisasi membuka peluang untuk bertemu, berinteraksi dengan orang-orang yang dapat membantu mahasiswa dalam pengembangan karir di masa depan. Jejaring membuka akses peluang magang, beasiswa, dan pekerjaan. Faktor pendukung keberhasilan jejaring komunikasi organisasi mahasiswa. Yang pertama, kepemimpinan yang visioner dan inklusif. Pemimpin organisasi yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terbuka terhadap kerjasama lintas organisasi, serta memiliki visi jangka panjang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan jejaring komunikasi. Yang kedua, ketersediaan sarana dan teknologi komunikasi. Dukungan sarana komunikasi seperti grup media sosial, platform digital, hingga fasilitas kampus berperan penting dalam memperlancar pertukaran informasi antar organisasi. Yang ketiga, kedekatan personal yang harmonis antar anggota. Kedekatan personal antar pengurus sering kali menjadi jembatan awal terbentuknya jejaring yang kuat. Hubungan yang baik menciptakan suasana terbuka dan nyaman sehingga anggota lebih mudah berbagi informasi dan kolaborasi. Selanjutnya, faktor penghambat keberhasilan jejaring komunikasi organisasi mahasiswa. Yang pertama, ada ego sektoral antar organisasi. Munculnya ego sektoral yaitu sikap organisasi yang merasa lebih unggul, eksklusif, atau menutup diri terhadap kolaborasi. Ego ini menciptakan sekat komunikasi dan menghambat terciptanya ruang diskusi yang sehat antar organisasi. Yang kedua, kurangnya koordinasi dan perencanaan bersama. Organisasi seringkali menjalankan program kerja secara individual tanpa memperhatikan agenda organisasi lain. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kegiatan, kurangnya sinergi, serta minimnya keterlibatan antar organisasi dalam kegiatan bersama. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan komitmen pengurus. Mahasiswa sebagai pengurus organisasi memiliki beban akademik dan kegiatan lain di luar organisasi yang seringkali membatasi waktu dan komitmen mereka dalam membangun jejaring yang konsisten. Kesimpulan, jejaring organisasi memiliki peranan strategis dalam pengembangan komunikasi organisasi mahasiswa di lingkungan kampus. Dalam era digital dan kompleksitas dinamika kehidupan mahasiswa, keberadaan jejaring memungkinkan terjadi pertukaran informasi yang cepat dan merata, koordinasi yang lebih efektif serta kolaborasi lintas organisasi yang saling menguntungkan. Jejaring juga menciptakan ekosistem sosial yang inklusif yang berfungsi sebagai ruang mediasi dan penyelesaian konflik secara konstruktif. Kesimpulan, jejaring organisasi memiliki peranan strategis dalam pengembangan komunikasi organisasi mahasiswa di lingkungan kampus. Dalam era digital dan kompleksitas dinamika kehidupan mahasiswa, keberadaan jejaring memungkinkan terjadi pertukaran informasi yang cepat dan merata, koordinasi yang lebih efektif, serta kolaborasi lintas organisasi yang saling menguntungkan. Jejaring juga menciptakan ekosistem sosial yang inklusif yang berfungsi sebagai ruang mediasi dan penyelesaian konflik secara konstruktif, serta meningkatkan partisipasi anggota organisasi secara menyeluruh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.